Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih belajar subtema 1 ya. Kita lanjut ke pembelajaran 4, 5, dan 6. Pada pembelajaran 4, muatan PPKN itu tentang keragaman fisik, ras, dan budaya. Selain di rumah, ya, keragaman karakteristik juga terdapat di sekolah. Misalnya, antara kamu dan teman sekelas kamu pasti berbeda-beda, ya. Seperti contoh di sini, Dedi dan Jonas itu berbeda, ya. Karakteristik fisik, ras, dan budayanya. Kalau Dedi ini rambutnya lurus, asalnya dari Jawa, dan cita-citanya ingin jadi arsitek, ya. Sedangkan Jonas rambutnya keriting, asalnya dari Ambon, dan cita-citanya ingin menjadi seniman. Walaupun berbeda, Dedi dan Jonas ini tetap berteman baik, ya. Mereka ini saling mendukung untuk mencapai cita masing-masing. Mereka juga saling menghargai. Pada muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang makna yang terkandung dalam puisi. Menjelaskan makna puisi ini adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam memaknai puisi, ya, yaitu kamu harus baca puisinya dengan seksama. Kemudian baca setiap barisnya, ya, dalam bait-bait puisi tersebut dengan cermat. Lalu catat hal-hal yang pokoknya saja, ya, yang pentingnya saja. Lalu susun, ya, catatan-catatan tersebut ke dalam sebuah tulisan dengan bahasa kamu sendiri. Jadi kalau ada soal apa makna puisi dalam bait pertama, ya, jangan ditulis syair semuanya, tapi maknanya saja atau isinya saja yang tadi sudah kamu catat, hal-hal yang pentingnya saja yang ditulis, ya. Muatan IPS yaitu tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini akan habis jika kita gunakan secara terus-menerus, apalagi secara berlebihan, ya. Nah, sumber daya alam ini tujuannya sama seperti sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, emas sebagai bahan baku perhiasan, kemudian belerang sebagai bahan baku kosmetik, dan grafit sebagai bahan baku pensil. Kemudian ada manfaat minyak bumi, ya, untuk aftur. Aftur itu untuk bahan bakar pesawat terbang. Kemudian minyak bumi juga untuk bensin, ya, untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan parafin untuk bahan pembuat lilin. Kemudian ada SDA biji besi, ya, untuk pembuat alat rumah tangga, ya. Kemudian ada bauksit, ya, sebagai bahan dasar pembuatan aluminium. Kemudian ada marmer, ya, sebagai bahan bangunan rumah atau gedung. Ada belerang, ya, sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuat korek api. Kemudian ada nikel, ya, sebagai bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Dan ada grafit, ya, sebagai bahan pembuat pensil dan juga isi baterai. Kita lanjut ke pembelajaran 5, ada muatan bahasa Indonesia yaitu tentang menceritakan kembali isi puisi. Untuk dapat menceritakan kembali isi puisi secara keseluruhan, kita harus paham dulu makna puisinya dengan benar, ya. Nih, agar kamu dapat menceritakan kembali isi puisi dengan benar, lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, cermatilah makna puisi pada setiap baitnya. Kemudian yang kedua, tulis maknanya, ya, setiap bait puisi yang dibaca. Lalu yang terakhir, yang ketiga, gabungkan seluruh makna yang kamu temukan dalam puisi tersebut ke dalam tulisan. Di sini ada contoh, ya. Contoh ada satu bait puisi. Nah, isi kutipan tersebut yaitu bercerita tentang montir yang semangat untuk mencari rezeki, ya. Jadi menceritakan kembali isi puisi ini, jadi tulis hal-hal yang pentingnya saja, maknanya saja apa, ya. Pada muatan SBDP kita belajar tentang tempo dan tinggi rendah nada, ya. Sebenarnya ini sudah juga, ya. Tempo ini cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Ada macam-macam tempo, ya. Di sini ada tempo cepat yang disebut sebagai allegro. Contoh lagunya yaitu Indonesia Tetap Merdeka, Cublak-Cublak Suweng, ya. Kemudian ada tempo lambat yang disebut sebagai andante. Contoh lagunya yaitu Nyur Hijau, ya. Kemudian ada tempo sangat lambat disebutnya grave. Contoh lagunya Bagimu Negeri. Kemudian ada tempo sedang disebutnya tempo moderato.
Contoh lagunya Desaku yang Kucinta, Tanah Airku ya. Kemudian ada tempo seperti orang sedang berbaris, disebut sebagai tempo marsia ya. Contoh lagunya Maju Tak Gentar ya. Pada pembelajaran 6 ada muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang menunjukkan isi puisi ya. Sama seperti pembelajaran sebelumnya ya, tentang makna puisi. Nah, di sini juga untuk menunjukkan isi puisi, kamu dapat membaca puisi secara utuh ya. Kemudian tentukan maknanya yang terkandung dalam bait tersebut. Pada muatan SPDP, kamu akan menyanyikan lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada. Nanti hari Kamis saat tatap muka akan dites menyanyi ya. Jadi harus sudah hafal. Pilih salah satu lagunya. Mau kupu-kupu yang lucu, boleh, atau tik-tik bunyi hujan juga boleh. Pilih salah satu ya. Untuk materi hari ini sudah selesai. Ada yang mau bertanya? Silakan tanyakan ke Ibu.